Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lulus ASN PPPK. Nah, pada video kali ini saya akan membahas informasi penting terkait P3K tahun 2021. Apa saja yang akan saya bahas? Simak terus videonya ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan membahas mengenai tips dan trik jawab soal P3K yang ampuh dan cepat. Nah, sebelum saya bahas, Bapak Ibu jangan lupa like, comment, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar Bapak Ibu dapat terus menerima informasi terbaru terkait P3K tahun 2021. Nah, pertama sekali kita akan bahas tentang jenis soal P3K. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar sekali tentang jenis soal P3K. Nah, di sini saya jelaskan sedikit, yaitu soal P3K ada 4 kategori. Kategori pertama yaitu kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Jadi keempat bagian ini memiliki jumlah soal dan bobot nilai yang berbeda serta durasi waktu yang berbeda juga. Nah, kalau kita bilang tentang soal teknis, ini mungkin beda setiap afirmasi guru yang melamar atau setiap jabatan fungsional guru yang melamar itu berbeda. Nah, terkait waktu, itu setiap soal itu memiliki durasi waktu yang berbeda-beda. Misalkan kita lihat di sini kompetensi teknis. Jadi dengan jumlah soal 100, durasi waktu untuk bagian umum itu 120 menit. Jadi kalau satu soal itu berkisar antara 1 menit lebih sedikit ya. Terkait masalah waktu, banyak sekali teman-teman di luar sana yang sudah mengikuti tahap pertama itu mengeluh tentang waktu yang sedikit dan soal dengan durasi yang sangat panjang. Ini menjadi bumerang bagi para Bapak Ibu dalam mengikuti seleksi P3K tahun 2021 ini. Berikut adalah tips dan trik yang bisa Bapak Ibu terapkan dalam mempelajari soal-soal dan dalam mempelajari teknik-teknik cara menjawab soal-soal P3K tahap kedua nantinya. Nah, dan tips dan trik ini sangat ampuh dan auto lulus jika Bapak Ibu dapat mempelajarinya dengan baik. Apa saja tips dan triknya? Yang pertama sekali adalah pahami kisi-kisi soal. Nah, ini sangat penting sekali bagi Bapak Ibu yang sedang mempelajari soal-soal P3K tahap kedua ini. Karena banyak sekali teman-teman di luar sana yang mengeluh bahwasanya banyak sekali soal yang mereka pelajari tidak keluar. Mungkin yang mereka pelajari itu tidak relevan dengan jurusan mereka atau tidak relevan dengan jabatan yang mereka lamar. Saran saya adalah pahami kisi-kisi soal sesuai dengan Permenpan RB yang sudah dikeluarkan. Yang kedua adalah latihan membaca cepat. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menerapkannya dimanapun. Dengan terbiasa membaca cepat, jadi kita bisa memanage waktu dengan baik. Karena waktu itu sangat penting sekali dalam menentukan kelulusan kita. Dengan kita memanage waktu, kita bisa menjawab soal dengan baik dan kita dapat menjawab keseluruhan soalnya. Sehingga nantinya nilai kita juga dapat maksimal. Yang ketiga adalah sering latihan tryout. Nah, ini yang paling penting yang Bapak Ibu harus Bapak Ibu terapkan. Sering latihan tryout itu akan mempermudah kita dalam menjawab soal nantinya. Karena kita sudah terbiasa dengan latihan dan kita sudah terbiasa dengan soal-soal dan kita sudah terbiasa dengan memanage waktu. Dengan melakukan latihan tryout, kita nantinya sudah tidak bingung lagi dan sudah tidak gugup dalam menjawab soal. Biasanya latihan tryout itu sering ada di platform-platform atau biasanya di aplikasi tertentu yang bisa Bapak unduh dengan mudah. Latihan tryout ini biasanya ada yang berbayar dan biasanya juga ada yang gratis. Nah, banyak sekali latihan tryout yang berterbaran, itu baik di WA atau Instagram atau mungkin di Twitter atau di Telegram. Yang keempat yaitu belajar di YouTube. Nah, ini mungkin yang sedang Bapak dan Ibu pelajari sekarang, yaitu belajar di YouTube. Belajar di YouTube adalah salah satu alternatif termudah yang banyak dilakukan oleh orang. Karena selain mudah diakses, belajar YouTube juga tidak membuat kita membaca teks-teks tertentu. Karena kita hanya perlu mendengar
dan kita memahami soal-soal yang diberikan oleh YouTube tersebut. Banyak sekali soal-soal yang diunggah oleh orang-orang tentang soal-soal P3K terbaru, mungkin ada juga yang FR, dan soal-soal yang mungkin bakalan keluar pada saat tes nantinya. Nah, ini sangat penting sekali bagi Bapak Ibu yang untuk belajar di YouTube. Nantinya saya juga akan membuat soal-soal tentang P3K di video berikutnya. Yang kelima adalah mengikuti bimbel atau membeli buku. Ini merupakan salah satu alternatif lainnya yang bisa Bapak Ibu lakukan jika Bapak Ibu memiliki uang lebih. Karena biasanya yang mengikuti bimbel dan membeli buku itu kebanyakan mereka lewat pada saat tes. Karena mungkin sudah ada arahan atau mungkin ada soal-soal terbaru yang dikeluarkan pada saat mengikuti bimbel atau membeli buku. Yang terakhir adalah berdoa dan bersedekah. Nah, ini adalah tips yang paling ampuh di antara semua tips dan trik yang saya jelaskan tadi. Berdoa itu bisa dari doa orang tua, bisa dari doa suami atau istri, bisa dari doa anak. Selain itu ada 15 tips dan trik dalam menjawab soal P3K tahap kedua nantinya. Tips dan trik ini lebih ke soal manajerial atau sosiokultural. Yang pertama sekali adalah pada soal bertema pelayanan publik yang memuat soal-soal berkaitan unsur kebijakan publik, pilihlah ciri yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Yang kedua, pada tema orientasi kepada orang lain, misalnya soal dalam situasi kelompok, pilihlah jawaban yang berorientasi pada orang lain yang terdapat dalam kelompok, yaitu rekan kerja. Ketiga yaitu pada soal bertema kemauan belajar, misalnya soal yang memuat unsur diklat, pendidikan, kursus, dan bimbel, pilih jawaban yang mencerminkan keinginan yang tinggi untuk belajar terus-menerus. Yang keempat, pada soal bertema teknologi informasi komunikasi yang memuat unsur teknologi atau komputer, cari jawaban yang paling maju atau canggih. Kelima, pada soal bertema kemampuan beradaptasi, misalnya lingkungan kerja baru, sistem baru, rekan kerja atau atasan baru, pilihlah jawaban yang mencerminkan supel, adaptif, komunikatif, dan mau mencoba hal baru. Keenam, pada soal bertema kemampuan mengendalikan diri, misalnya kegagalan saat ujian, kerugian, atau bangkrut, pilihlah jawaban yang mencerminkan dan menerima kesalahan. 7. Pada soal bertema kemampuan bekerja mandiri, sebagai contoh sakit ketika ada tugas, maka pilih jawaban yang menegaskan bahwa tugas akan selesai dengan baik oleh diri sendiri. 8. Pada soal bertema orientasi terhadap layanan, misalnya terdapat tugas yang berhubungan dengan pihak luar, pilih jawaban yang cenderung dilakukan untuk kepentingan orang lain di luar kelompok. 9. Pada soal yang memiliki unsur kebijakan publik bertema sosial budaya, pastikan memilih jawaban yang tidak mengandung unsur tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 10. Pada soal bertema kreativitas dan inovasi, misalnya adanya unsur baru dalam dunia kerja, pilih jawaban yang kreatif, bebas, dan out of the box, artinya berpikir di luar kotak atau berpikir lebih maju. 11. Pada soal bertema profesionalisme, misalnya ada gangguan dalam pekerjaan, pilih jawaban yang menunjukkan sikap akan tetap fokus bekerja meskipun di tengah-tengah gangguan. 12. Pada soal bertema jejaring kerja, misalnya soal yang mengandung unsur koneksi atau pergaulan, pilih jawaban yang mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang. 13. Pada soal bertema integritas diri, misalnya adanya gangguan pekerjaan mengarah ke tindakan korupsi atau curang, pastikan untuk tidak memilih jawaban yang mengarah ke tindak KKN atau menyalahgunakan jabatan. 14. Pada soal yang mengandung unsur tantangan dalam pekerjaan baru yang bisa diraih, pilih jawaban yang mencerminkan antusiasme, suka tantangan, dan semangat berprestasi. 15. Pada soal bertema tugas dan kerjasama kelompok, pilih jawaban yang berkaitan dengan kerjasama dalam kelompok. Sekian penjelasan saya mengenai tips dan trik yang bisa Bapak Ibu terapkan jika Bapak Ibu ingin lolos pada tahap kedua P3K tahun 2021 ini. Dan saya doakan semoga Bapak Ibu lolos di tahap 2 ini. Amin amin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.